Di sepanjang jalan Provinsi Jawa Barat, jalur hijau yang seharusnya penuh pepohonan dan taman kini berubah menjadi deretan lapak semi-permanen. Warga sering mengeluh karena selain mengganggu pemandangan, lapak itu juga menyebabkan kemacetan dan sampah berserakan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menerima laporan dari berbagai wilayah. Ia tak tinggal diam, jalur hijau adalah paru-paru kota, dan menurutnya, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sepihak. KDM turun langsung ke lapangan. Ia menyusuri kawasan Bekasi, Karawang, hingga Cimahi. Di tiap tempat, ia melihat kondisi serupa, pohon-pohon tergantikan tenda biru, jalur pedestrian tertutup lapak dagangan. Ia berbicara dengan warga dan mendengar keluhan mereka. Pemerintah harus hadir, ujarnya lirih, bukan hanya untuk menertibkan, tapi juga untuk memberi solusi. Malam itu, di ruang kerjanya, KDM memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas UMKM. Ia ingin gerakan ini bukan sekadar operasi penertiban biasa. Kita tidak boleh menggusur tanpa solusi. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan jalur hijau rusak karena pembiaran, katanya tegas. Maka ditetapkan, pekan depan, operasi penertiban dimulai. Kabar penertiban menyebar cepat. Pedagang resah, sebagian merasa takut kehilangan penghasilan. Namun sebagian lain menyambutnya, karena mereka juga sadar bahwa keberadaan mereka ilegal dan tak layak di jalur hijau. Beberapa mulai merapikan sendiri lapaknya. Tapi sebagian bertahan, berharap operasi itu hanya gertakan. KDM tahu tantangan akan besar. Tapi ia telah bulat, kalau kita biarkan terus, generasi mendatang tak akan punya ruang hijau lagi, ujarnya dalam konferensi pers. Media pun mulai mengangkat kisah ini sebagai langkah berani gubernur yang tak hanya bicara, tapi juga turun langsung mengawasi. Pagi itu, Satpol PP bersiap. Truk-truk pengangkut, alat berat, dan puluhan petugas diturunkan ke kawasan Cikampek. KDM hadir langsung. Ia tak hanya berdiri memantau, tapi juga berbicara pada para pedagang. Saya ngerti, Bapak Ibu dagang untuk hidup. Tapi ini bukan tempatnya. Kita akan carikan solusi, katanya sambil menepuk pundak salah satu ibu pedagang. Beberapa pedagang mengamuk, ada yang menangis, ada yang melawan. Tapi di sisi lain, ada yang justru mengucapkan terima kasih. Akhirnya pohon bisa tumbuh lagi, Pak, kata seorang warga sambil menanam bibit trembesi. KDM melihat sendiri, keberanian harus diiringi empati. Lapak-lapak dibongkar, ada yang bersedia membongkar sendiri, ada pula yang diangkut paksa. Namun KDM memastikan, semua dilakukan dengan pendekatan persuasif. Ia menugaskan tim UMKM untuk mendata setiap pedagang yang terdampak. Kita harus bantu mereka pindah ke lokasi yang legal, ujarnya. Sore harinya, bekas lapak dibersihkan. Dinas kebersihan menyemprot dan merapikan tanah. Tim penghijauan mulai menanam kembali pohon-pohon yang dulu ditebang. KDM berdiri mengamati, wajahnya serius. Tapi dalam hati ia lega, satu langkah kecil telah dimulai. Media menyambut aksi ini dengan sorotan positif. Video penertiban viral di media sosial, apalagi ketika KDM tampak membantu ibu-ibu memindahkan barang dagangannya sambil tersenyum. Banyak netizen menyebutnya, pemimpin lapangan sejati. Namun tak semua pihak senang. Sekelompok pedagang melakukan aksi protes di depan kantor gubernur. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan bahwa penertiban itu, menghilangkan mata pencaharian rakyat kecil. Media mulai membumbui isu ini sebagai, penindasan rakyat oleh penguasa. KDM tak menghindar. Ia justru menemui massa demonstran. Di tengah panas matahari, ia berdiri di atas mobil komando dan bicara langsung. Saya di sini bukan untuk menyakiti kalian. Tapi kita semua harus taat aturan. Jalur hijau bukan tempat dagang, katanya tegas namun lembut. Sebagian massa mulai tenang, terutama setelah KDM menjanjikan pendataan ulang dan relokasi. Ia minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan lokasi baru yang layak. Kalian tetap bisa jualan, tapi jangan lagi merusak ruang publik, ujarnya. Di balik layar, ada oknum yang mencoba memprovokasi. Mereka menyebar hoaks bahwa lapak yang dibongkar akan diganti dengan bangunan komersial. Tapi tim KDM cepat bertindak, merilis klarifikasi dan bukti bahwa lokasi akan dijadikan taman kota. KDM tahu bahwa menjaga niat baik dalam politik adalah ujian besar. Tapi ia tetap melangkah dengan kepala tegak. Kita sedang membangun budaya baru, katanya. Budaya tertib, bersih, dan manusiawi.
KDM menginstruksikan Dinas UMKM dan Perdagangan untuk bergerak cepat. Lahan-lahan milik pemerintah provinsi yang tidak terpakai mulai didata untuk dijadikan sentra kuliner dan pasar rakyat. Fokusnya adalah lokasi strategis namun legal, tidak mengganggu jalur hijau, tidak mengambil trotoar, dan terjangkau oleh pembeli. Dalam seminggu, lebih dari 200 pedagang yang terdampak penertiban sudah mulai dipindahkan. Para pedagang awalnya ragu, takut kehilangan pelanggan. Namun saat lokasi baru dibuka di kawasan relokasi, mereka dikejutkan dengan banyaknya pengunjung. KDM sendiri ikut mengkampanyekan lokasi baru itu lewat media sosial dan menghadiri pembukaan secara langsung. Ini bukan penggusuran, ini pemindahan yang terencana, ujarnya dalam pidato singkat. Lapak-lapak yang dulu dibangun dari kayu bekas dan terpal, kini diganti dengan kios semi-permanen yang lebih rapi dan layak. Pedagang merasa dihargai, bahkan, ada yang mulai meningkatkan kualitas jualannya karena tempatnya kini bersih dan tidak becek lagi. Beberapa komunitas pedagang membentuk koperasi dan mendapat pelatihan dari dinas. Tak hanya tempat, KDM juga menggandeng BUMD untuk memfasilitasi pembiayaan mikro tanpa bunga bagi pedagang. Program ini disambut antusias. Baru kali ini saya merasa negara benar-benar hadir untuk rakyat kecil, kata Pak Eman, penjual nasi uduk yang kini menempati kios baru. Dengan model ini, KDM mengubah narasi. Dari yang semula disebut penggusuran jalur hijau, kini masyarakat melihatnya sebagai program penataan kota yang solutif. Ia tak hanya menertibkan, tapi memberi jalan keluar yang lebih baik bagi semua pihak. Beberapa pekan setelah penertiban, kawasan yang dulu penuh lapak kini mulai dipenuhi kembali oleh pohon dan tanaman hias. Dinas Pertamanan bersama para relawan menanam pohon ketapang, flamboyan, dan bunga kertas di sepanjang pinggir jalan. KDM sering terlihat memantau proses penghijauan, bahkan sesekali ikut menggali tanah dan menanam. Ia ingin membuktikan bahwa penertiban ini bukan demi proyek lain, melainkan untuk mengembalikan fungsi jalur hijau sebagai paru-paru kota. Di satu titik di Cikarang, taman kecil yang dulu hanya lahan kosong kini dipenuhi keluarga yang berolahraga dan anak-anak yang bermain. Jalur hijau bukan milik pedagang, tapi milik semua warga, kata KDM. Kegiatan bersih-bersih massal pun digelar. Pegawai negeri, pelajar, hingga komunitas pecinta lingkungan ikut turun. Suasana yang dulu semrawut kini mulai tertata. Tidak hanya indah, tapi juga mengurangi polusi dan memberi ruang bagi air untuk meresap ke tanah. Beberapa warga yang sebelumnya diam mulai angkat suara, mendukung program ini. Mereka membuat mural bertema lingkungan dan membagikan bibit tanaman gratis. KDM tersenyum saat melihat video seorang bocah kecil yang menanam pohon sambil berkata, "Buat Pak Dedi." Itu jadi viral. Kawasan pinggiran jalan provinsi kini bukan hanya jalur transportasi, tapi juga zona hidup yang sehat dan hijau. Apa yang dulu dianggap tak mungkin, pelan-pelan menjadi kenyataan. Kesuksesan program ini ternyata mengusik beberapa pihak. Beberapa anggota DPRD mulai menyindir program tersebut dalam rapat paripurna. Mereka menyebut KDM terlalu sibuk urus pohon daripada rakyat kecil. Isu ini dimainkan oleh lawan-lawan politik yang merasa terusik dengan popularitasnya yang makin melejit. Namun KDM tetap tenang. Ia tahu, tekanan adalah bagian dari pekerjaan. Dalam wawancara dengan media, ia menyampaikan bahwa penataan jalur hijau adalah bentuk pelayanan publik, bukan sekadar proyek kosmetik. Kalau kita biarkan terus, yang rugi bukan saya, tapi anak cucu kita nanti, ujarnya lugas. Ada juga tudingan bahwa proyek penghijauan itu hanya akal-akalan untuk membuka tender bibit dan taman. Tapi KDM menanggapinya dengan transparansi. Ia membuka seluruh data anggaran ke publik, mengundang LSM lingkungan dan lembaga audit independen untuk ikut mengawasi. Langkah itu membuat isu miring berbalik. Kini justru publik mulai mempertanyakan sikap beberapa politisi yang terlalu banyak mengkritik tapi tak memberi solusi. Netizen ramai-ramai mendukung KDM, dan tagar-tagar jalur hijau Jabar mulai trending. KDM menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar kata-kata. Ia menghadapi tekanan dengan kepala dingin, menjawabnya bukan dengan debat, tapi dengan bukti nyata di lapangan. Di tengah riuhnya proyek ini, kisah pedagang bernama Ibu Salamah menarik perhatian publik. Ia adalah penjual gorengan yang lapaknya dulu berada di trotoar Bekasi Timur. Setelah dibongkar, ia pindah ke lokasi relokasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Awalnya, Ibu Salamah menangis. Ia takut tak bisa lagi mencari nafkah.
Tapi kini, di lokasi baru yang rapi dan bersih, usahanya justru makin ramai. Ia bahkan bisa merekrut 2 karyawan. Saya dulu takut kehilangan pembeli. Tapi ternyata tempat yang layak malah bikin pembeli betah, katanya. Kisah Ibu Salamah viral di TikTok dan Instagram. Banyak yang terinspirasi oleh semangatnya. Ia bahkan diundang ke acara televisi lokal untuk menceritakan pengalamannya. Dalam acara itu, ia menangis sambil memeluk KDM. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin sudah pulang kampung, ucapnya. Cerita-cerita seperti ini menjadi senjata KDM menghadapi kritik. Ia membuktikan bahwa solusi itu harus lengkap, bukan hanya membongkar, tapi juga membangun kembali kehidupan warganya. Pedagang kecil bukan musuh negara, tapi mitra yang harus ditata dan diberdayakan. Dengan dukungan publik yang makin luas, KDM makin percaya diri melanjutkan misinya menata jalur hijau di seluruh provinsi. KDM tak berhenti di kota. Ia menginstruksikan agar program penataan jalur hijau diperluas hingga ke desa-desa yang dilintasi jalan provinsi. Ia mencetuskan program Desa Bersih Jalur Hijau. Desa-desa yang sukses menjaga jalur hijaunya akan diberi insentif dana tambahan dan penghargaan khusus dari gubernur. Kampanye ini disambut antusias oleh para kepala desa. Banyak desa mulai membersihkan trotoar dari lapak liar dan menanam pohon-pohon pelindung. Masyarakat diajak kerja bakti setiap minggu. Sekolah-sekolah pun menggelar lomba mural bertema lingkungan. KDM rutin turun ke desa-desa, meresmikan taman-taman kecil yang dibangun di jalur hijau. Ia berbicara langsung dengan warga dan memberi apresiasi pada tokoh lokal yang aktif menjaga kebersihan. Jalur hijau adalah identitas desa yang sehat, katanya di acara peresmian taman di Subang. Program ini membuat wajah desa berubah. Banyak desa yang dulu gersang kini jadi lebih asri. Bahkan beberapa desa menjadi destinasi wisata kecil karena taman-tamannya yang instagramable. KDM juga menggandeng seniman lokal untuk menghias jalur hijau dengan patung dan hiasan budaya. Melalui gerakan ini, jalur hijau tak hanya bersih secara fisik, tapi juga menghidupkan kembali nilai gotong royong dan cinta lingkungan di masyarakat desa. Beberapa daerah belum menjalankan instruksi dengan baik. Di salah satu kota, jalur hijau masih dikuasai pedagang dan tampak kumuh. Saat KDM melakukan inspeksi mendadak, ia marah. Kepala dinas terkait dipanggil dan diberi teguran langsung di lapangan. Kalau tidak bisa kerja, lebih baik mundur, katanya tajam. KDM kemudian berdialog dengan pedagang yang belum mau pindah. Ia mendapati bahwa ada kendala birokrasi dalam relokasi, termasuk pungutan liar yang dilakukan oknum aparat. Ia langsung memerintahkan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, 2 pegawai ditangkap karena ketahuan memeras pedagang. Ia menegaskan bahwa program ini tak boleh dicoreng oleh perilaku kotor oknum. Ia membuka kanal pengaduan khusus untuk pedagang yang merasa dipersulit. Dalam waktu singkat, laporan demi laporan masuk, dan tim langsung bergerak cepat menindak. Langkah ini membuktikan bahwa KDM tidak hanya keras ke rakyat, tapi juga tegas kepada aparatnya. Ia ingin budaya kerja bersih benar-benar ditegakkan. Tidak ada kompromi untuk pengkhianat pelayanan publik, ujarnya dalam rapat tertutup. Meski keras, KDM tetap mendapat dukungan. Masyarakat melihat bahwa kemarahan itu bukan pencitraan, tapi bentuk cinta pada amanah yang diembannya. 1 tahun berlalu sejak program ini dimulai. Kini, jalan-jalan provinsi di Jawa Barat memiliki jalur hijau yang tertata. Di pagi hari, warga berjalan kaki dengan tenang. Pohon-pohon rindang menaungi jalanan yang dulu panas dan sesak. Anak-anak bermain di taman pinggir jalan. Warna-warni bunga dan mural menghiasi setiap sudutnya. KDM tak menyebut ini sebagai prestasi pribadi. Ia menyebutnya kerja bersama rakyat. Ia tahu, suatu hari nanti jabatan itu akan berakhir, tapi ia ingin meninggalkan jejak yang bermanfaat. Kalau suatu saat orang lewat dan merasa tenang karena pohon-pohon ini, itu sudah cukup buat saya, ujarnya dalam sebuah wawancara. Program ini mulai ditiru oleh provinsi lain. Beberapa gubernur mengirim utusan untuk belajar dari Jawa Barat. Bahkan Kementerian Pusat memberi penghargaan untuk inovasi penataan ruang publik berkelanjutan. Jalur hijau menjadi simbol peradaban. Kini, setiap papan nama jalan provinsi di Jawa Barat punya tambahan kecil di bawahnya, jalur hijau milik bersama, jaga dan lindungi. Itu bukan sekadar tulisan, tapi komitmen yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan bagi Kang Deddy Mulyadi, misi kecil itu telah ia tuntaskan, menanam pohon, menertibkan ruang,
dan membangun kesadaran bahwa ruang publik adalah hak semua orang. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa